Hadirin dan hadirat rahimakumullah, mari kita persiapkan hati kita, persiapkan batin kita untuk sama-sama mendengarkan nasihat-nasihat tausiah mau'izatul hasanah yang akan disampaikan oleh beliau guru kita Habib Ahmad bin Muhammad Al-Habsyi dari kota Solo. Nanti setelah beliau ceramah, kita akan mahlurgia bareng-bareng. Kita akan tutup bareng-bareng dengan doa nanti. Saya harapkan semuanya duduk dengan tenang. Nanti kita pulang bareng-bareng setelah pembacaan doa Maulid Jumbo Turun kita baca. Semoga yang bertahan sampai doa dibaca nanti, doa-doanya dikabulkan oleh Allah SWT. Terutama sing melu tekan donga, semoga utangin dan lunas. Tunjukkan utang terus. Amin. Sallallahu Nabi Muhammad. Kepada beliau guru kita Habib Ahmad bin Muhammad Al-Habsyi dari Solo. Waktu dan tempat dipersilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, Hadratul Muhtaramin, para alim, para ulama, para habaib, para kiai, wabil khusus akhina fillah Al-Habib Ali Zainal Abidin bin Segaf Kiai Haji Ali Masyhudi, dan juga akhina fillah Kiai Muhammadun, dan segenap para alim ulama yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga hadirnya kita di majelis ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita tidak keluar dari majelis ini terkecuali Allah Subhanahu wa taala memberikan keridhaannya kepada kita. Amin ya rabbal. Pada kesempatan kali ini saya mau ngajak yang hadir untuk ngaji sedikit daripada penjelasan ulama besar Al-Allamah Qadhi Al-Iyad dalam kitabnya Asy-Syifa bi Ta'rif Huquqil Mustafa. Penjelasan yang penting bagi kita umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau Qadhi Al-Iyad dalam kitabnya Asy-Syifa menjelaskan kepada kita tentang wajibnya taat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita diperintahkan oleh Allah untuk beriman kepada Nabi Muhammad dan juga beriman kepada ajaran yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka wajib bagi kita pula untuk taat kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, atiullaha wa rasulahu, taatlah kalian kepada Allah dan Rasulnya. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, qul, katakan wahai Muhammad, atiullaha war rasul, taatlah kalian kepada Allah dan juga kepada Rasul. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, wa atiullaha war rasul la'allakum turhamun,
taatlah kalian kepada Allah dan juga kepada Rasulnya, agar apa? Kalian mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, wa may yuti'ir rasula faqad ata Allah, barang siapa yang taat kepada Rasul maka pada sesungguhnya dia taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi taat kepada Rasul hukumnya apa? Wajib. Barang siapa yang taat kepada Rasul maka sesungguhnya dia sedang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang merintahkan taat kepada Rasul siapa? Allah. Kalau kita mengerjakan berarti kita sedang taat kepada perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Nabi SAW bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Seluruh umatku akan dimasukkan ke dalam surganya Allah kecuali yang enggan, kecuali yang nolak, kecuali yang tidak mau. Manusia hidup di muka bumi ini kan angan-angannya, keinginannya masuk surga. Tapi Nabi Muhammad bersabda dalam hadisnya, kullu ummati, seluruh umatku yadkhulunal jannah, akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga illa man aba, kecuali yang enggan, yang nolak, yang tidak mau. Mendengar ucapan ini para sahabat bertanya, siapa yang nolak surga ya Rasulullah? Siapa yang gak mau masuk surga ya Rasulullah? Apa jawab Nabi Muhammad? Man ata'ani dakhalal jannah. Siapa yang taat kepadaku masuk ke dalam surga. Wa man asani faqad aba. Dan barang siapa yang tidak taat sama Nabi, bermaksiat kepada Nabi, maka sesungguhnya dia yang orang enggan, atau dia tergolong orang yang menolak masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis ini para ulama menjelaskan, kalau yang dimaksud adalah orang Islam, maka bagaimana dengan maksudnya tidak masuk ke dalam surga? Sedangkan umat Islam itu semuanya akan dimasukkan ke dalam surga oleh Allah. Maka dijelaskan oleh para ulama, maksudnya kecuali yang menolak, yang enggan, adalah tidak masuk ke dalam surga bersama golongan yang pertama, tapi mampir dulu ke nerakanya Allah, disiksa oleh Allah, wal'iyadu billah. Kalau yang dimaksud orang kafir berarti adalah orang-orang yang enggan menerima ajarannya Nabi Muhammad atau menolak ajaran yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari hadis ini kita bisa pahami apa? Seluruh umatnya Nabi Muhammad bakal masuk surga, kecuali siapa? Yang nolak. Nah, kalau kita ingin masuk surga, jangan jadi orang yang menolak untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah bagaimana caranya nolak, atau golongan orang yang nolak? Yang tidak taat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena yang taat, apa kata Nabi Muhammad? Man ata'ani, siapa yang taat kepadaku dakhalal jannah. Taat sama Nabi Muhammad bagaimana? Mengerjakan apa yang diperintahkan, menjauhi apa yang dilarang, berpegang teguh kepada kitabullah, berjalan di sunnahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita dari penjelasan ini sudah tahu taat sama Nabi Muhammad hukumnya apa? Wajib. Kemudian beliau lanjutkan, wajib juga bagi kita untuk apa? Ittiba, ngikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Quran Allah berfirman, qul, katakan wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan wahai Muhammad, jikalau kalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan mencintai kalian.
wa yaghfir lakum dzunubakum, dan dosa-dosa kalian pun akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang yang ngaku cinta sama Allah tapi jalannya bukan di jalannya Nabi Muhammad, maka dia hanya sekedar ngaku, pengakuannya dusta. Kalau ada orang yang ngaku cinta kepada Allah, jalannya bertolak belakang, berlawanan dengan jalannya Nabi Muhammad, nggak mengikuti ajarannya Nabi Muhammad, maka cintanya kepada Allah dusta. Seseorang yang mengaku cinta kepada Allah, dia dituntut untuk membuktikan cintanya dengan apa? Meneladani dan mengikuti Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun. Siapa suri tauladannya umat Islam? Nabi Muhammad. Kalau kita jadikan Nabi Muhammad sebagai suri tauladan, berarti yang harus kita contoh dalam perbuatan kita siapa? Nabi Muhammad. Yang harus kita contoh dalam ucapan kita siapa? Nabi Muhammad. Jangan cuma sekedar menjadi orang yang mengaku tapi berdusta. Karena cinta itu butuh bukti, pengakuan itu butuh bukti, segala sesuatu yang dikatakan sama manusia harus dibuktikan. Kalau kita ngaku suri tauladan kita Nabi Muhammad, ya harusnya gerak-gerik kita, ucapan kita, tingkah laku kita mencontoh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dilanjutkan juga sama beliau, wajib bagi kita taat sama Nabi, wajib bagi kita meneladani Nabi Muhammad, dan juga wajib bagi kita untuk apa? Mencintai Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Quran Allah berfirman, qul in kana aba'ukum, katakan wahai Muhammad, jikalau bapak-bapak kalian, wa abna'ukum, anak-anak kalian, wa ikhwanukum, saudara-saudara kalian, wa azwajukum, istri-istri kalian, wa ashiratukum, keluarga sanak kerabat kalian, wa amwalun iktaraftumuha, dan harta yang kalian kumpulkan, wa tijaratun takhshawna kasadaha, dan perniagaan yang kalian takut kehilangannya, wa masakinun tardaunaha, dan tempat tinggal yang kalian cintai. Kalau itu semua ahabba ilaikum, lebih kalian cintai ketimbang Allah dan Rasulnya dan berjuang di jalannya, fatarabbasu, ada ancaman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita mencintai harta kita melebihi daripada cinta kita kepada Allah dan Rasulnya dan berjuang di jalan Allah. Jangan sampai kita mencintai tempat tinggal kita melebihi daripada cinta kita kepada Nabi Muhammad. Jangan sampai kita mencintai harta kita melebihi daripada cinta kita kepada Nabi Muhammad. Nah, untuk mencintai Nabi Muhammad melebihi daripada cinta kita kepada bapak, ibu, anak, saudara, pasangan hidup, uang, harta, istri, tempat tinggal, maka itu butuh perjuangan. Hari ini kalau kita disuruh milih kehilangan Nabi Muhammad atau kehilangan harta, kita mungkin masih memilih kehilangan Nabi Muhammad, wa'iyadzubillah. Mungkin kita masih takut kehilangan harta, nggak takut kehilangan Nabi Muhammad. Karena apa? Belum betul-betul cinta sama Nabi. Kalau belum betul-betul cinta sama Nabi, berarti harus berusaha. Untuk apa? Mencintai Nabi Muhammad melebihi daripada cinta kita kepada segala sesuatu yang ada di muka bumi ini. Sayyidina Umar ibn Khattab, beliau pernah berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai'in, engkau itu lebih aku cintai ketimbang segala sesuatu yang ada di muka bumi ini. Tapi saya masih lebih mencintai diri saya ketimbang Anda ya Rasulullah. Sayyidina Umar ibn Khattab sudah bisa mencintai Nabi Muhammad melebihi daripada cintanya kepada hartanya, melebihi daripada cintanya kepada istrinya, anaknya, bapaknya, ibunya, tempat tinggalnya. Tapi beliau masih mencintai dirinya sendiri melebihi daripada cintanya kepada Nabi Muhammad. Dan itu wataknya manusia.
Wataknya manusia itu lebih mencintai dirinya sendiri ketimbang orang lain. Maka apa kata Nabi Muhammad? La, tidak wahai Umar. Walladzi nafsi biyadihi, demi jiwaku yang berada di genggamannya, Nabi Muhammad sampai bersumpah, hatta akuna ahabba ilaika min nafsik, sampai engkau bisa mencintai aku melebihi daripada cintamu kepada dirimu sendiri. Sampai kapanpun imanmu nggak akan sempurna kalau engkau belum bisa mencintai aku melebihi daripada cintamu kepada dirimu sendiri. Maka mendengar itu Sayyidina Umar langsung berkata, demi Allah, saat ini ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min nafsi, engkau lebih aku cintai daripada diriku sendiri. Kita yang masih mencintai sesuatu melebihi daripada cinta kita kepada Nabi Muhammad, coba tanyakan kepada diri kita. Nanti di hari kiamat ketika kita meninggal dunia, yang kita cari Nabi Muhammad atau sesuatu yang kita cintai melebihi daripada Nabi? Kalau ada yang cinta kepada hartanya melebihi daripada cintanya kepada Nabi Muhammad, coba tolong tanyakan kepada dirinya sendiri, kira-kira harta yang kita cintai nanti itu bisa menyelamatkan kita atau tidak? Bisa ngasih syafaat kepada kita atau tidak? Kalau di hari kiamat yang kita cari Nabi Muhammad, yang bisa nolong kita ngasih syafaat hanya Nabi Muhammad, maka nggak ada yang berhak kita cintai melebihi daripada cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Harusnya yang kita jadikan orang yang paling kita cintai adalah junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW. Dan terus manfaatnya cinta sama Nabi itu apa? Kalau kita sudah cinta sama Nabi Muhammad, manfaatnya cinta sama Nabi apa? Dulu ada orang datang ke majelisnya Nabi. Sampai di majelisnya Nabi Muhammad, dia tanya sama Nabi, pertanyaannya unik. Bukan tanya fikih, bukan tanya hadis. Orang ini nanya sama Nabi Muhammad, mata sa'ah, ya Rasulullah, kiamat itu kapan datangnya? Datang ke majelisnya Nabi, tanya sama Nabi Muhammad, kapan itu datangnya kiamat? Sama Nabi ditanya balik, ma'adattalaha, kau tanya kapan kiamat, apa yang kau persiapkan untuk menjemput hari kiamat? Apa kata orang tersebut? Saya tidak mempersiapkan apapun. Saya bukan orang yang banyak sholat sunnahnya sedikit. Saya bukan orang yang banyak puasa sunnahnya sedikit. Saya bukan orang yang banyak sodakohnya sedikit. Akan tetapi orang tersebut berkata apa? Akan tetapi saya mencintai Allah dan Rasulnya. Dan apa jawab Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Al-mar'u ma'aman ahabba. Anta ma'aman ahbabta, engkau bersama dengan orang yang kau cintai, engkau bersama dengan yang kau cintai. Seseorang itu kelak akan dikumpulkan dengan kekasih hatinya. Berarti manfaatnya cinta kepada Nabi Muhammad, kalau kita betul-betul cinta kepada beliau, maka imbalannya kita akan dikumpulkan oleh Allah bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi hadis ini kabar gembira. Bagi siapa? Bagi orang yang tidak hidup di zamannya Nabi, yang gak sempat hidup di zamannya Nabi. Ada kesempatan kumpul dengan Nabi Muhammad, bukan di dunia tapi di surganya Allah. Syaratnya kalau mau berkumpul dengan Nabi Muhammad, menjadi orang yang mencintai Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan diriwayatkan ada dulu seorang laki-laki datang kepada Nabi Muhammad. Ketika datang dia berkata, ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min ahli wa mali. Rasulullah, panjenengan itu adalah orang yang saya cintai melebihi daripada cinta saya kepada keluarga saya dan harta saya. Wa inni la adkuruka
Dan saya itu ingat jenengan. Kalau saya ingat kepada Anda ya Rasulullah, fama asbir hatta aji'a fa anzur ilaik. Kalau saya ingat jenengan ya Rasulullah, maka hati ini nggak sabar ingin cepat-cepat kembali melihat dirimu ya Rasulullah. Ini cinta. Kita kalau ngaku cinta sama Nabi Muhammad, terus betah satu hari nggak ingat Nabi, berarti nggak cinta. Bapak sama ibu yang cinta sama anaknya, itu kalau pergi jauh dari anaknya 24 jam ingat anaknya. Jenengan punya anak, pergi keluar kota, begitu sampai yang ditelepon pertama kali siapa? Anak. Telepon istrinya video call, pengen lihat siapa? Anak. Nanti lewat berapa jam sekian, telepon lagi, anak gimana kabarnya? Sudah makan atau belum? Sudah tidur atau belum? Itu cinta. Nah ini sahabatnya Nabi, dia bilang ya Rasulullah, saya itu kalau ingin panjenengan gak sabar ingin cepat-cepat berjumpa sehingga saya bisa melihat Anda. Karena apa? Cintanya kepada Nabi Muhammad. Kemudian orang ini berkata ya Rasulullah, kemudian saya ingat mati, ingat hari kiamat, ingat surga. Dan saya berpikir kalau saya nanti dimasukkan ke dalam surga, surga saya tingkatannya paling rendah. Dan panjenengan kekasihnya Allah, Anda bersama dengan para nabi yang lain di surga yang tinggi. Lah kalau di surga saya jauh di bawah Anda, saya nggak bisa melihat jenengan, bagaimana ya Rasulullah? Jadi dia bayangkan dirinya masuk surga, tapi gelisah. Gelisah kenapa? Kalau sampai di surga nggak bisa jumpa sama Nabi. Karena apa? Di dunia saja kalau dia pisah sama Nabi, nggak sabar pingin cepet-cepet ketemu sama Nabi. Pingin apa? Ngeliat Nabi Muhammad. Maka belum dijawab sama Nabi Muhammad, ayat Allah turun, wa may yuti'illah war rasul. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, faulaika ma'al ladzina an'amallahu alaihim. Maka orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya akan dikumpulkan bersama mereka. Siapa mereka? Minan nabiyin, para nabi-nabinya Allah. Wasiddiqin, yaitu orang-orang yang siddiq kepada Allah. Wasyuhada, para syuhada. Wassalihin, dan orang-orang yang saleh. Ini jawaban dari Allah. Kalau pengen kumpul sama Nabi Muhammad, maka jadilah orang yang taat kepada Allah dan juga taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang lain disebutkan kana rajulun indan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seseorang di hadapannya Nabi Muhammad yang dulu ilaihi wala yatruk wala yatrif. Ada seseorang yang datang ke tempatnya Nabi, ngelihati wajahnya Nabi Muhammad gak berkedip. Jadi mandangin Nabi Muhammad sampai tidak berkedip. Ditanya sama Nabi Muhammad, ma baluka, kenapa engkau ini? Kok aneh ngeliatin saya sampai gak berkedip? Apa jawaban orang tersebut? Adamatka'u minan nadhari ilaik. Saya itu merasa nikmat dengan memandang dirimu ya Rasulullah. Ini cinta. Saking dia merasakan nikmat dan saking cintanya sama Nabi, itu mandangi Nabi Muhammad sampai nggak mau berkedip. Memuaskan matanya dengan apa? Memandang wajah kekasihnya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dan dalam hadis Nabi Muhammad bersabda, bagi orang-orang yang cinta sama Nabi, man ahabbani dakhalal jannah, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang mencintai aku, maka kelak ia akan bersamaku di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi cintanya bukan cuma ngaku, cintanya membuktikan. Kalau betul-betul cinta sama Nabi, nggak rela buat Nabi Muhammad sedih. Kalau betul-betul cinta sama Nabi Muhammad, apa alamatul mahabbah? Alamatul mahabbah itu mencintai apapun yang dicintai oleh kekasihnya. Kalau ada orang ngaku cinta tapi tidak mencintai apa yang dicintai oleh kekasih, hatinya cintanya belum sempurna. Cinta yang sempurna itu bisa mencintai apapun yang dicintai oleh kekasihnya dan bisa membenci apapun yang dibenci oleh kekasihnya. Ini apa?
oh ini seperti ini. Ini disukai nggak sama Nabi Muhammad? Oh Nabi benci, Nabi nggak suka. Oh berarti saya benci. Itu cinta sama Nabi Muhammad. Ini apa? Ini kesukaannya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tuh suka qiyamul lail, suka bangun malam, suka tahajud. Oh berarti saya juga harus suka dengan apa yang disukai sama Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Abu Bakar Siddiq itu pernah berkata apa? Ini cinta ya. Cinta ini seperti cintanya Sayyidina Abu Bakar. Kalau ada orang Islam, bapaknya masih kufur, belum jadi orang Islam, maka keinginan anak itu supaya apa? Bapaknya masuk Islam. Sayyidina Abu Bakar punya bapak belum masuk Islam, Abi Quhafah. Cintanya Abu Bakar Siddiq kepada Nabi Muhammad sampai menjadikan beliau berkata kepada Nabi apa? Ya Rasulullah, Islam, masuk Islamnya Abi Thalib itu lebih membahagiakan saya ketimbang masuk Islamnya bapak saya. Karena apa? Kalau pamanmu Abi Thalib masuk Islam, itu pasti membuatmu bahagia. Jadi buat Sayyidina Abu Bakar, kalau bapak saya masuk Islam, saya bahagia. Tapi saya lebih bahagia ketika Abi Thalib masuk Islam. Karena apa? Masuk Islamnya Abi Thalib lebih membahagiakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pamannya Nabi, Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib, sebelum masuk Islam, apa kata Sayyidina Umar ibn Khattab? Wahai Abbas, Islammu atau engkau masuk ke dalam Islam itu lebih aku cintai, lebih membahagiakan dirimu ketimbang Islamnya Al-Khattab, yaitu ayahku. Karena apa? Kalau engkau masuk Islam pasti bikin bahagia dan pasti itu diinginkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah ini bukti cinta. Bukti cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perempuan dari Ansor keluar dari rumahnya. Nabi Muhammad pulang dari perang Uhud. Perempuan tadi dikabarin bapaknya meninggal, dikabarin anaknya meninggal, dikabarin suaminya meninggal, dikabarin pamannya meninggal, keluarga kerabat laki-lakinya meninggal. Perempuan tadi sibuk tanya Kanjeng Nabi kabarnya bagaimana? Ada yang ngasih tahu bapakmu meninggal, Rasulullah bagaimana? Anakmu meninggal, Rasulullah bagaimana? Sibuk mikir ke Nabi yang dikhawatirkan Nabi Muhammad. Sampai sahabat jawab, Nabi bekhair, Nabi baik seperti yang kau inginkan. Apa kata wanita tadi? Tunjukkan kepada saya supaya saya itu tenang. Begitu melihat Nabi Muhammad dalam keadaan baik-baik saja, apa kata wanita tersebut? Setiap musibah yang menimpa saya, asalkan engkau baik-baik saja ya Rasulullah, maka musibah itu semuanya menjadi ringan. Suami saya meninggal, bapak saya meninggal, anak saya meninggal, itu musibah yang besar. Tapi kalau engkau dalam keadaan baik-baik saja ya Rasulullah, maka musibah yang tadi itu menjadi ringan semua. Karena apa? Engkau dalam keadaan baik-baik saja. Itu mahabbah. Jadi dari penjelasan Qadhiyul Iyad kita bisa pahami taat kepada Nabi Muhammad hukumnya apa? Ikuti Nabi Muhammad hukumnya apa? Cinta kepada Nabi Muhammad hukumnya apa? Maka insya Allah kita nggak keluar dari majelis ini kecuali kita menjadi orang-orang yang taat kepada Nabi Muhammad, taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan taufik oleh Allah bisa mengikuti Nabi Muhammad dan mencintai Nabi Muhammad dengan hakikat cinta. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Ta'ala dan gak keluar dari majelis ini kecuali kita bukan hanya cinta sama Nabi, tapi insya Allah kita juga dicintai sama Nabi Muhammad SAW. Amin ya Rabbal Alamin. Wal'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi Thomas lewat.